Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan kita yang ajaib. Kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu dari 7 sabda bahagia, yakni berbahagialah orang yang miskin dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3. Pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit yang seringkali dikenal dengan 7 sabda bahagia, sepertinya sesuatu yang paradoks bahkan kontradiktif dengan pemahaman umum mengenai berkat dan kemakmuran. Matius 5:3 firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Frase miskin di hadapan Allah menggunakan kata hoi ptohoi to pneumatik yang diartikan bukanlah miskin secara materi. Apabila merujuk pada kata miskin yang terdapat perjanjian baru, terdapat 2 kata yakni penes yang digunakan menjelaskan orang miskin, seseorang dengan penghasilan sehari habis buat makan sehari. Kata berikutnya adalah petohoi, berarti mereka yang hidup dari meminta-minta belas kasihan orang lain atau meminta sedekah. Kata miskin petohoi sama dengan ani. Contoh di kitab Keluaran pasal 22 ayat 24 atau 25. Kata ani dalam bahasa Ibrani sebagaimana digunakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 memiliki makna spiritual yang ditujukan kepada mereka yang miskin rohani dengan kerendahan hati. Orang yang miskin secara rohani memohon belas kasihan Allah, meminta sedekah agar kerajaan Allah ada dalam hari dan kehidupan mereka. Lalu bagaimana konsep kemiskinan di hadapan Allah dalam perjanjian lama, khusus terkait dengan teologi dan spiritualisme Yahudi klasik. Dalam paham Yahudi klasik, kemiskinan seringkali memiliki 2 dimensi, yakni material dan spiritual. Seseorang yang miskin secara material merujuk pada keadaan atau kondisi yang sulit. Sedangkan ungkapan miskin di hadapan Allah lebih merujuk pada sikap hati, yakni kesadaran sepenuhnya akan kebergantungan kepada Allah, sikap kerendah hatian di hadapan Allah. Dengan demikian seseorang dikatakan miskin di hadapan Allah, itu berarti pengakuan atas ketidakmampuan pribadi tanpa pertolongan Allah. Tuhan Yesus sebagai seorang keturunan Yahudi yang hidup di tanah Israel serta besar dan hidup di tengah-tengah kaum Yahudi, bahkan belajar tentang tulisan-tulisan dan ibadah Yahudi, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu berbicara layaknya seorang rabi Yahudi. Bukanlah Yesus adalah guru bagi para muridnya. Dalam tradisi Talmud mengajarkan kepada kaum Yahudi, jikalau seorang yang menyembah Tuhan harusnya menempatkan dirinya sebagai manusia yang miskin di hadapan Tuhan. Seorang pemimpin ibadah atau doa di sinagoge sebelum menjalankan pelayanan harus mengaku di hadapan Tuhan bahwa dirinya akan memusatkan diri dan sepenuhnya akan bertanggung jawab dalam melayani umat Tuhan. Selanjutnya, pemimpin pujian atau ibadah mengucapkan doa supaya Tuhan memperkenan atas perbuatan baik dalam pelayanannya. Dengan kata lain, seorang yang miskin di hadapan Allah, seorang yang tidak layak mendapatkan apapun dari Allah, sebagai seorang pendosa hanya perlu mendapatkan belas kasihan pengampunan. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Ia tidak sedang memuliakan kemiskinan materi itu sendiri. Sebaliknya, Ia menunjuk pada sikap hati yang mengakui ketergantungan total kepada Allah, kerendahan hati di hadapannya, dan kesadaran akan kebutuhan rohani. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang tidak mengandalkan kekuatan, kekayaan, atau status duniawi mereka, tetapi sepenuhnya bersandar pada belas kasihan dan anugerah Allah. Dari perspektif perjanjian lama, orang-orang seperti inilah yang memiliki hati yang terbuka untuk menerima berkat dan janji-janji Allah. Mereka tidak terhalang oleh kesombongan atau rasa cukup diri. Mereka adalah kaum sisa yang rendah hati dan setia, yang menantikan dan mengharapkan kedatangan kerajaan Allah. Dengan demikian, pernyataan Yesus ini bukanlah sebuah inovasi yang sepenuhnya baru, melainkan sebuah kelanjutan dan penggenapan dari tema-tema yang telah ada dalam perjanjian lama. Kerajaan surga yang dijanjikan kepada mereka yang miskin di hadapan Allah adalah realitas pemerintahan Allah yang telah dinantikan sejak lama. Sebuah kerajaan di mana nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan belas kasihan berkuasa, dan di mana mereka yang rendah hati dan bergantung pada Allah akan menerima warisan yang kekal. Singkatnya, kemiskinan di hadapan Allah dalam Matius pasal 5 ayat 3 merujuk pada sikap hati yang rendah hati, mengakui ketergantungan total kepada Allah, dan menantikan dengan penuh harapan kedatangan kerajaannya. Mereka inilah yang, sesuai dengan janji-janji Allah sejak dahulu, akan menjadi pewaris kerajaan surgawi. Tuhan Yesus memberkati.